Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Purnawati, guru kimia dari Teman 1 Jemberana. Video ini saya buat sebagai tugas akhir Diklat Jarak Jauh model-model pembelajaran yang diadakan oleh Balai Diklat Kegamaan Denpasar. Pada video ini saya akan mempraktekkan model pembelajaran yaitu Discovery Learning. Discovery Learning memiliki 6 sita, yaitu yang pertama stimulasi, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga pengambilan data, yang keempat pengolahan data, yang kelima verifikasi, dan yang keenam kesimpulan atau generalisasi. Materi yang saya sajikan adalah asam basa dengan topik mengidentifikasi asam basa dengan beberapa indikator. Penilaian yang saya gunakan yaitu yang pertama pengetahuan dengan tes tulis berupa uraian, yang kedua sikap menggunakan lembar observasi untuk menilai kerjasama dan tanggung jawab, yang ketiga keterampilan menggunakan rubrik penilaian guna mengetahui keterampilan peserta didik melakukan praktikum penentuan sifat asam basa target. Selamat menyaksikan. Sekarang Ibu cek kehadiran kalian ya. Yang namanya disebut, tolong acung jari dan katakan hadir. Nani? Ada, hadir Bu. Alhamdulillah semuanya hadir dan semuanya sehat. Siap? Kita belajar kimia? Siap Bu. Mari kita awali kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pekan lalu kita membahas tentang topik apa ya? Asam basa Arrhenius Bu. Iya. Alhamdulillah kalian masih ingat. Sekarang Ibu cek dulu pemahaman kalian. Yang bisa menjawab silakan ajukan jari. Siap. Oke, pertanyaan yang pertama, apakah asam itu? Saya Bu. Silakan, Nani. Asam itu adalah senyawa yang apabila dilarutkan dalam air akan melepaskan ion H+ Bu. Bagus. Nah, sekarang coba pertanyaan yang berikutnya. Bagaimanakah sifat-sifat asam tersebut? Mungkin yang lainnya? Saya Bu. Silakan Rosida. Sifat asam itu dia korosif Bu. Bagus dan tepat sekali. Nah, setelah kalian tahu asam, juga ada namanya adalah basa. Sekarang, apakah basa itu? Saya Bu. Mufidah? Basa itu adalah senyawa yang apabila dilarutkan dalam air dia melepaskan ion bohamin Bu. Hebat. Nah, setelah kalian tahu apa itu basa, dia juga memiliki sifat-sifat. Apakah sifat-sifat dari basa itu? Saya Bu. Silakan Satriani. Sifat basa itu adalah iritatif Bu. Mantap. Nah, sekarang setelah kalian tahu apa itu asam, apa itu basa, bagaimanakah cara mengidentifikasi suatu larutan sebagai asam? Apakah dia sebagai basa ataukah dia netral? Saya Bu. Oh, silakan. Mufidah lagi. Menggunakan kertas indikator Bu, lakmus merah atau lakmus biru,
dan indikator universal misalnya, Bu. Keren sekali jawabannya Bu Ida. Nah, berarti kalian sudah siap untuk kegiatan kita hari ini. Nah, kali ini indikator pencapaian kompetensi, kalian mampu mengidentifikasi sifat larutan asam dan basa dengan indikator. Kalian nanti bekerja secara berkelompok dengan bertanggung jawab ya. Nah, silakan berkumpul sesuai pembagian kelompok pekan lalu. Nanti di akhir kalian harus mempresentasikan hasil percobaan kalian serta mengumpulkan laporan sementara. Jadi kalian harus pandai membagi tugas ya. Siap, Bu. Oke. Baiklah semuanya. Sekarang Ibu memiliki 4 larutan, yaitu larutan A, larutan B, larutan C, dan larutan D. Nah, karena kalian sudah mengenal asam basa dan cara mengidentifikasinya, pertanyaan apakah kira-kira yang timbul di benak kalian ketika melihat larutan-larutan ini? Silakan didiskusikan. Silakan masing-masing kelompok menuliskan pertanyaan hasil diskusi tadi. Mengingat indikator pencapaian kompetensi hari ini adalah mampu mengidentifikasi sifat larutan asam dan basa dengan indikator, maka pertanyaan manakah yang sesuai dengan IPK tersebut? Silakan kelompok 5 diwakili oleh Nani. Sebutkan pertanyaannya. Siap, Bu. Pertanyaannya dari hasil kelompok kami berdiskusi bahwa dari keempat larutan tersebut, larutan manakah yang bersifat asam, basa, atau netral, Bu? Bagus, pertanyaannya sudah sesuai dengan IPK topik hari ini. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pengambilan data. Silakan perwakilan kelompok untuk mengambil LKPD dan bahan praktikum. Selanjutnya, pelajari LKPD sebagai pedoman menulis laporan sementara kalian. Waktu pengumpulan data adalah 30 menit. Baik, karena waktu sudah selesai, silakan bersihkan meja kalian dan kembalikan alat dan bahan praktikum dengan tertib. Selanjutnya, diskusikan data praktikum yang kalian peroleh tadi dalam waktu 10 menit. Silakan kalian bersiap-siap untuk presentasi. Untuk kali ini, Ibu minta kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil percobaan dan diskusinya. Silakan kelompok 1, jangan lupa salam ya, dan memperkenalkan siapa moderatornya, penyaji, dan penutup lainnya. Dan untuk kelompok 2 sampai kelompok 5, silakan kalian perhatikan, dan jika ada pertanyaan, silakan disampaikan pada sesi tanya jawab secara santun. Silakan untuk kelompok 1 dimulai. Silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Demikian kegiatan identifikasi asam basa kita kali ini. Apa kesimpulan yang kalian peroleh dari kegiatan kita hari ini? Yang pertama, larutan A ini adalah apa? Larutan asam, Bu. Iya, bagus. Kenapa dia larutan A sebagai asam? Karena ia mengubah lakmus biru jadi merah, sementara lakmus merahnya tetap, Bu. Iya, bagus. Sekarang untuk yang larutan B. Larutan basa, Bu. Alasannya? Karena ia membirukan lakmus merah, sementara lakmus birunya tetap. Tepat sekali. Sekarang larutan C.
bersifat asam, Bu. Alasannya? Karena ia memerahkan lakmus biru, sementara lakmus merahnya tetap. Hebat sekali. Sekarang larutan D. Bersifat netral, Bu. Kenapa dia netral? Karena tidak mengubah warna lakmus. Lakmus merahnya tetap merah, lakmus birunya tetap biru. Bagus. Kesimpulan kalian hebat sekali. Silakan kita kasih tepuk tangan untuk semuanya. Nah, karena larutan itu sebenarnya adalah yang A ini adalah larutan HCl, yang B adalah larutan NaOH, yang C adalah asam sulfat, dan yang D adalah air suling atau aqueous. Oke, kita tepuk tangan sekali lagi atas kesimpulan yang sudah kalian buat dan semuanya adalah sudah tepat. Silakan sebelum pertemuan ini kita tutup, apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah, berarti kalian semuanya sudah paham. Baik, untuk pertemuan pekan depan, silakan kalian pelajari topik penentuan pH larutan asam basa di halaman 50. Kita tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari Ibu. Sampai jumpa pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video penerapan model pembelajaran Discovery Learning. Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, mohon masukan dan saran dari Bapak Widya Usaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.